Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Julianto Dwi Putra, NPM 1708101008, ingin mempresentasikan mengenai hasil review jurnal yang berjudul Sistem Pengenalan Aksara Sunda menggunakan metode Modified Direction, Fitur, dan Learning Vector Quantization. Yang pertama adalah pendahuluan. Aksara Sunda adalah salah satu aksara lokal Indonesia yang memiliki kekhususan dalam hal bagaimana sistem penulisan dengan menggunakan karakter non-Latin, serta dalam hal pengucapan yang unik. Oleh karena itu, keberadaannya harus dilestarikan. Salah satu pelestariannya adalah membangun sistem pengenalan bahasa Sunda. Sistem ini akan menerima input pada gambar skrip bahasa Sunda yang akan diproses untuk menghasilkan output dalam bentuk teks. Dalam proses mengenali satu pola dari gambar aksara Sunda, dapat menggunakan teknik fitur ekstraksi. Salah satunya adalah modifikasi, direction atau MDF. Sedangkan metode yang digunakan untuk proses klasifikasi dan identifikasi adalah Learning Vector Quantization atau LVQ. Untuk mendukung fungsinya, sistem pengenalan gambar ini dikombinasikan dengan teks ke ucapan atau TTS. Sistem TTS adalah sistem yang dapat mengubah teks menjadi ucapan, sehingga output dari sistem ini dapat menampilkan hasil teks dari skrip pengenalan bahasa Sunda beserta contoh-contoh pengucapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem pengenalan aksara Sunda dengan menerapkan metode MDF dan LVQ sebagai proses untuk mengenali aksara Sunda. Kemudian ada metode penelitian. Jadi, metode yang digunakan adalah metode Modified Direction Fitur, Learning Vector Quantization, dan Text to Space, dan mengaplikasikan metode MDF untuk proses ekstraksi ciri. Sedangkan untuk proses klasifikasi menggunakan metode LVQ. Ada 3 tahapan pada metode penelitian kali ini. Yang pertama adalah subjek penelitian, yang kedua teknik pengumpulan data, dan yang ketiga adalah studi literatur. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah citra dengan teknik pengambilan yang berbeda. Citra tersebut diambil dengan menggunakan kamera, scanner, dan screenshot teks dengan perbedaan ukuran aksara yaitu 20 pt, 72 pt, dan 150 pt. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Pengujian penelitian ini dilakukan dengan mengambil data citra melalui kamera, scanner, dan screenshot teks dengan ukuran pada aksara Sunda 20 pt, 72 pt, dan 150 pt pada setiap citra aksara Sunda. Setiap pengujian suatu citra aksara dilakukan sebanyak 5 kali percobaan. Dan yang ketiga adalah studi literatur. Literatur yang digunakan adalah yang terkait dengan metode Modified Direction Fitur, Learning Vector Quantization, dan Text to Space. Ini adalah contoh data yang digunakan. Di sini pada jurnal mengambil data contoh pengujian aksara Sunda beberapa nama aksara, diantaranya adalah ba, e, ca, u, da, la, i, dan sa. Yang pertama tahap pre-processing. Image pre-processing adalah tahap menjadikan citra menjadi biner sebelum citra diproses pada tahap ekstraksi ciri. Pada tahap image pre-processing dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu resize merupakan proses mengubah ukuran citra agar citra yang diproses memiliki ukuran piksel yang sama. Yang kedua adalah grayscale, berfungsi untuk mengubah citra berwarna menjadi citra yang hanya memiliki derajat keabuan. Dan yang terakhir adalah tinning, yang bertujuan untuk mendapatkan garis pada citra huruf menjadi 1 piksel dengan proses penipisan citra huruf. Yang kedua adalah ekstraksi fitur. Dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama adalah direction fitur atau DF. Adalah pencarian nilai fitur berdasarkan arah dari sebuah piksel. Pada metode ini, setiap piksel foreground atau piksel yang memiliki nilai 1 memiliki label arah tersendiri yang terdiri dari 4 nilai arah. Arah yang digunakan pada pelabelan tersebut dengan menggunakan aturan seperti pada gambar di samping. Yang kedua adalah transition fitur atau TF. Adalah proses untuk menghitung posisi transisi
dan jumlah transisi. Setelah pixel foreground yang bernilai 1 diberi nilai sesuai gestur arah ketetanggaan, selanjutnya akan dihitung posisi dan jumlah transisi dari suatu pixel citra dengan menggunakan rumus pencarian nilai LT atau longitude transition dan DT direction transition. Pada gambar merupakan contoh ilustrasi perhitungan nilai LT dan DT dari arah kiri ke kanan pada posisi 5,10, 5,11, 11, 5,12, dan 12,12. Yang ketiga, ada klasifikasi fitur. Setelah nilai ciri didapatkan dari tahap ekstraksi ciri menggunakan metode MDF, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah tahap klasifikasi dengan menggunakan metode LVQ yang digunakan untuk sebagai proses untuk mengenali aksara Sunda. Yang keempat adalah hasil uji coba. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan 300 citra aksara Sunda mendapatkan tingkat akurasi kesesuaian citra aksara dengan nama dan pengucapannya dalam persen, yaitu dengan menggunakan persamaan hasil sama dengan hasil yang sesuai dibagi total citra yang diuji dikali 100%. Maka nilai akurasi keberhasilan pengujian untuk 300 citra aksara Sunda yang diuji yaitu hasil sama dengan 236 dibagi 300 dikali 100%, maka menghasilkan 78,67%. Yang terakhir adalah pendekatan pola. Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan statistik, karena pendekatan ini menggunakan teori-teori ilmu peluang dan statistik. Penghitungan jarak Euclidean antara vektor input dan vektor bobot dilakukan dengan menghitung nilai Euclidean distance. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.